Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer gitu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Beritanya menyebutkan bahwa di tahun 2025 besok kemungkinan masih tetap ada honorer gitu ya. Padahal sesuai dengan Undang-Undang ASN yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ya, seharusnya maksimal ada honorer hanya sampai Desember 2024. Tetapi kemungkinan hal tersebut belum bisa direalisasikan. Kenapa? Karena memang kuota untuk P3K penuh waktu yang dibuka di tahun 2024 ini tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada. Kemudian wacana terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu bagi yang tidak diterima sebagai P3K penuh waktu, aturannya juga belum jelas gitu ya. Sehingga salah satu Pemkab, yaitu pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, juga kembali menganggarkan gaji honorer di tahun 2025. Sehingga hal ini bisa menjadi pertanda bahwa di tahun 2025 masih tetap ada honorer. Jadi entah kapan bisa selesai gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan tidak seluruh honorer gitu ya bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya tidak seluruh honorer lulus P3K 2024. Sudah diantisipasi 3 alasannya. Kita coba bacakan ya. Pemerintah menjanjikan seluruh honorer yang ikut mendaftar seleksi P3K 2024 akan berubah status menjadi aparatur sipil negara. Meski sebagian akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu harus berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran. Dengan demikian, di beberapa instansi Pemda kemungkinan besar masih ada honorer pada 2025. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut. Karena itu, Pemkab Kotim tetap menganggarkan gaji untuk tenaga honorer atau tenaga kontrak dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 di tengah isu penghapusan tenaga honorer. Memang pada saat pembahasan APBD 2025 kemarin saya tidak ikut karena masih cuti dan hal itu ditandatangani oleh PJS Bupati. Namun, sejak jauh-jauh hari saya sudah ingatkan kepada tim anggaran agar memperhatikan terkait honorer, kata Bupati Kotim Halikinor di Sampit Rabu 27 November 2024. Halikinor yang baru kembali aktif sebagai bupati setelah menjalani cuti dalam rangka mengikuti kampanye Pilkada 2024 menjelaskan beberapa alasan pemerintah daerah tetap menganggarkan gaji honorer di 2025. Pertama, karena menyangkut kebutuhan tenaga di pemerintahan. Walaupun pemerintah pusat merencanakan penghapusan tenaga honorer, Pemkab Kotim tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Disebutkan, banyak tenaga guru maupun tenaga kesehatan di Kotim yang berstatus honorer. Sehingga apabila tenaga honorer dihapuskan, maka kemungkinan besar akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat di kedua bidang tersebut. Kita harus melihat situasi dan kondisinya, karena tidak bisa disamaratakan di setiap daerah. Kondisi di Jawa belum tentu sama dengan Kalimantan sebutnya. Oleh sebab itu, selagi tenaga honorer masih menjadi kebutuhan, maka pemerintah daerah akan berupaya untuk mempertahankan demi kelancaran pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, walaupun ada wacana pemerintah untuk mengatasi masalah honorer melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tetapi pengangkatannya juga tidak bisa sekaligus karena keterbatasan anggaran di pusat. Selama ini, kuota untuk penerimaan pegawai di Kotim dari pusat masih di bawah usulan. Misalnya ketika Pemkab Kotim mengusulkan penerimaan pegawai 5.000 orang, tetapi kuota dari pusat hanya 1.000 orang, sehingga tidak heran masih banyak posisi yang diisi tenaga honorer. Jadi untuk tenaga honorer itu kita lihat perkembangannya nanti. Berapa kebutuhan kita yang bisa kita pertahankan.
Karena tidak mungkin kalau kita biarkan pustu itu kosong atau sekolah tidak beroperasi karena kekurangan guru. Jadi tetap kita antisipasi tuturnya. Ketiga, pemerintah daerah tetap menganggarkan gaji untuk tenaga honorer adalah sebagai langkah antisipasi mengingat belum ada petunjuk teknis terkait penghapusan tenaga honorer. Diketahui, rencana penghapusan tenaga honorer oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencuat sejak pertengahan 2022 lalu. Akan tetapi, karena berbagai alasan, rencana itu tertunda dan kembali muncul pada akhir 2024 dan pasalnya akan direalisasikan di 2025. Tidak menutup kemungkinan, rencana itu kembali ditunda, sehingga pemerintah daerah memilih tetap menganggarkan gaji tenaga honorer. Saya sudah tanyakan ke tim anggaran daerah dan memang gaji untuk tenaga honorer sudah dianggarkan untuk antisipasi atau jaga-jaga kebijakan dari pusat. Sehingga apapun kebijakan dari pusat nanti kami sudah siap. Demikian Halikinor. Terpisah, penjabat sekretaris daerah sekaligus ketua tim anggaran pemerintah daerah Kotim Sanggul Lumban Gaul membenarkan anggaran untuk gaji tenaga honorer pada tahun anggaran 2025 telah dialokasikan. Anggaran yang dialokasikan untuk penggajian selama 1 tahun, namun ia tidak menyampaikan besaran anggarannya karena untuk gaji tenaga honorer melekat pada anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD yang mempekerjakan tenaga honorer. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan tahun 2025 mungkin masih ada honorer gitu ya. Karena memang ya itu tadi permasalahan anggaran, kemudian permasalahan kuota yang disetujui oleh pemerintah pusat, kemudian tanda-tandanya juga ini ya salah satunya Pemkab Kotim yang masih menganggarkan gaji untuk tenaga honorer. Hal-hal tersebut menjadi pertanda bahwa kemungkinan di tahun 2025 masih ada honorer gitu ya. Karena pada peraturan Menteri Pan-RB hanya disebutkan bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi tidak wajib gitu. Jadi kemungkinan di tahun 2025 masih tetap ada honorer. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.